Oke, sebelumnya gue mau berterima kasih dulu buat Rexus yang akhirnya bisa ngerilis, ngasih ke gue dan teman-teman pecinta brand lokal suatu produk yang berkualitas lagi. Dan buat kalian juga yang belum tahu produknya itu apa, jadi Rexus baru aja ngerilis headset gaming wireless dengan seri Daxa TS1. Ini headset lebih dari sekedar headset brand lokal biasa. Halo, selamat datang di channel Nyantai dengan gue Ali, dan buat kalian lagi cari rekomendasi headset gaming dan nemuin channel ini, silahkan subscribe dulu aja karena gue sering bahas tentang teknologi. Dan kalau kalian tertarik join Discord kita, silahkan gabung aja, linknya di deskripsi kita, dan nantinya kalian bisa join ngobrol bareng teman-teman nyantai di sini. Sharing informasi, sharing rekomendasi, atau mungkin mau diskusi produktif, ya bisa kok. Oke? Sedikit bahas soal packaging, headset gamingnya kali ini cukup unik karena memiliki ukuran kotak yang kecil, beda dari yang biasanya. Ya nggak penting banget memang, tapi gue yakin dampaknya ini gede nih buat ke Rexusnya sendiri, jadi nggak boros tempat. Di paketannya juga kita akan mendapatkan headsetnya sendiri, lalu ada dongle wirelessnya, kabel charging Type-C, kabel Type-C ke audio jack, headset pouch, buku manual, dan buku garansinya, yang semuanya itu disusun dengan rapi oleh si Rexus. Jadi headset gaming yang baru kali ini mungkin 100% bisa mengimpress gue dengan baik. Bahkan yang awalnya itu gue agak kecewa karena bentukannya itu masih mirip sama headset gaming SteelSeries. Tapi lihat cuy, lihat di bagian Excel-nya ini gue ngerasa tuh kayak ini SteelSeries yang udah next level gitu. Seksi banget cuy Excel-nya. Soal harga gue mau tanya ke kalian, dengan desain, fitur, dan gambaran kalian dari headset ini kira-kira harganya berapa? Coba komen tebakan awal kalian tuh berapa di bawah, dan gue yakin gak banyak yang ngira ini tuh cukup affordable, yaitu cuma 749.000 aja cuy, gokil. Dan yang gue lihat di sini, Rexus itu cukup serius mendevelop headset gamingnya kali ini. Gue nggak melihat sisi murahannya pada headset gamingnya, seperti di bagian bodinya walaupun pakai ABS di sisi cup sama headbandnya, namun cukup padat. Tumpuan kepala menggunakan memory foam yang dilapisi dengan PU leather lembut, dan earpadnya menggunakan memory foam yang dilapisi lagi dengan breathable fabric. Clampingnya juga untuk di ukuran kepala gue tergolong pas, nggak terlalu neken, nggak terlalu kendor. Ada adjustable band per stepnya, sama engselnya bisa di flip, cuma kurangnya di sini karena pakai bahan yang cukup padat, gue agak kurang nyaman dengan beban headsetnya ini berada di 348 gram. Namun untuk di pemakaian jangka panjang saat gue bermain game dengan headset ini sama sih sebenarnya. Standar aja, gue nggak ngerasa capek atau kegerahan. Cukup fit di kepala gue, sedangkan perihal untuk isolasi pun ini udah enak banget, rapi di sekeliling telinga gue. Sig Design memiliki dua desain warna hitam dan warna putih yang agak keabu-abuan dengan detail logo Daxa di dekat adjustable bandnya dan tulisan Daxa di cupnya. Terdapat RGB juga sebagai pemanis di area pinggir cupnya yang bisa kita atur warnanya. Soal desain secara overall gue pribadi suka, namun pastinya gue nggak bisa menolak bakalan ada beberapa orang yang tidak suka karena desainnya ini mirip banget desain ala-ala SteelSeries. Ya wajar aja sih, cuma yang pasti gue bisa tekankan ini sangat kerasa nggak murahan. Udah gitu aja. Ngomongin soal mic, bisa detachable dengan fitur lock yang nggak gampang ketarik. Tapi satu hal yang gue terganggu dari micnya ini, terkadang kalau dipakai lama, posisi micnya ini gampang muter karena memang belalainya ini nggak sturdy. Jadi perlu sering-sering ngerapin lagi. So, dan ini adalah hasil mic-nya dari Daxa TS1. Kalian bisa nilai suara seperti apa. Cuma selama gue menggunakan mic ini, gue nggak ngerasa suaranya itu jelek. Ya nggak terlalu bagus-bagus amat, cuma cukup clear lah buat kita ngobrol bareng teman lewat Discord ataupun in-game sekaligus. Hal menarik juga untuk Daxa ini pun kalian juga diberikan opsi untuk ke mode kabelnya dengan menggunakan kabel yang ada di paketannya, yaitu Type-C ke jack 3,5 mili. Jadi selain untuk nge-charge, portnya ini bisa dihubungkan ke smartphone ataupun ke konsol kalian. Which is ini adalah fitur menarik, dan saat gue coba pakai kabel pun headset ini bisa digunakan saat mode matinya. Gue kira perlu dinyalain dulu. Dan mode wireless sendiri juga sama bagusnya, bukan sekedar Bluetooth, tapi 2,4 GHz dengan dongle pastinya. Latensi minim banget dengan klaim mereka di 40 ms dan juga jarak pakai bisa sejauh 10 meter. Malah surprisingly, dongle-nya itu kurang lebih setara lah sama performanya wireless si Lightspeed Logitech G733 gua.
Keluar ruangan masih aman karena pernah juga satu ataupun dua headset gue yang wireless itu saat gue keluar mulai putus-putus. Dengan kapasitas baterai 1100 mAh, mereka klaim tahan 18 jam tanpa LED dan 12 jam dengan LED menyala. Cuma selama pengetesan sih gue sempat pakai 3 hari keluar dari kotaknya tanpa cas, itu sih belum minta di charge lagi. Dan headsetnya pun akan otomatis mati jika kita nggak gunakan. So, dengan kata lain bisa ngirit baterai kalau lupa dimatiin. Kita bahas soal kualitas suaranya. Buat headset gaming seharga 750 ribuan, wireless juga, di sini sudah memiliki kualitas yang lebih dari cukup. Walaupun belum sampai mind-blowing eargasm gitu ya, gue nyaman banget buat dengerin lagu sama gaming berjam-jam. Nah, kalau soal karakter, yang tadi headset gamingnya ini memiliki 3 mode equalizer, hi-fi, bass, dan 3D, mungkin surround sound juga kali. Mode equalizer yang gue suka itu pastinya hi-fi, agak V-shape dengan posisi treble sedikit lebih tinggi, sedikit dimajuin daripada bassnya. Cukup bright suaranya, apalagi kalau mau main di volume tinggi, terkadang dengan lagu nada tingginya suka nusuk telinga gue. Jadi kurang puas kalau gue pakainya itu di volume maksimalnya. Sedangkan kalau mode bassnya, pasti untuk bassnya bakalan di boost. Cuma gue kurang suka, malah nada treble-nya itu suka pecah di mode ini. Lalu selanjutnya untuk yang 3D, mirip sih sama bassnya, cuman ini dibuat ala-ala surround gitu lah. Ya mungkin kalau gue simpulin, suaranya itu lebih cocok sama pendengar lagu kasual aja sih, nggak ke genre tertentu. Dan pengalaman saat bermain game pun gue sangat puas. Memang untuk hi-fi dan bass boostnya ini dituning khusus untuk bermain game. Jadi kalau mau main kompetitif ya pakai yang hi-fi, kalau mau main game kasual yang ingin mendapatkan imersifnya pakai yang bass boost. Itu sih kalau preferensi gue. Selama di game COD pun gue cukup bisa dimanja dengan detail-detail suara yang gak hilang, bahkan sedikit lebih jelas saat menggunakan DAXA TS1 ini. Gue cukup puas karena pengalaman saat bermain game pun gak ada sedikit gue ngerasa si headsetnya ini tuh kayak bermasalah. Jadi memang untuk affordable headset gaming ini mungkin bisa jadi satu pilihan yang bisa gue rekomendasikan ke kalian. Memang nggak memiliki karakter audio yang terbaik, tapi dengan fitur yang ditawarkan kalian mendapatkan multi-device headset, kabel wireless yang working well, nggak ada masalahnya, nggak ada latensinya, ditambah desain yang keren juga, bisa jadi pilihan kalian untuk headset gaming baru kalian. Jadi gimana nih menurut pendapat kalian? Apakah kalian juga suka dengan headset gaming yang satu ini? Atau mungkin mulai tertarik untuk mencari tahu lebih dalam tentang headset gaming yang satu ini? Ya coba aja komen di bawah dan gue pun bakal ikhlas kalau misalkan pas ini rilis itu langsung goib gitu. Karena ya dari segala aspek cukup worth the money lah ya. Jadi ya, gimana pendapat kalian? Oke, mungkin itu aja review gue dari headset gaming Rexus DAXA TS1. Terima kasih buat kalian udah dengerin opini gue, silahkan komentar aja di bawah dan mungkin juga bisa ngasih kritik ataupun saran jika ada pada video kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channelnya Ante dan juga follow Instagram kita di @nyan.teh dan pastinya join juga Discord kita di linknya ada di deskripsi. Atau kan sekarang itu ada linknya loh, discord.dd.gg/stgroup. Oke, udah gitu aja. Di sini ada gue Ali dan sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.